Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manual solo leveling Ragnarok chapter 47, di mana kita akan diperlihatkan Suho yang telah mendapatkan kekuatan baru, dan kita juga diperlihatkan munculnya Cahain dan Kaisel di suatu tempat yang misterius. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Jadi sebelumnya, Suho telah menyelesaikan kelas Advancement Quest dan berhasil mengisi slot kelas yang kosong selama ini. Bahkan Suho juga mendapat gelar The One Who Overcame Adversity, di mana itu adalah sebuah gelar yang diberikan kepada mereka yang telah melalui situasi sulit. Karena Suho sudah menyelesaikan quest ini, ia sudah bisa keluar dari dungeon ini. Shin kemudian berpindah ke tempat Shadow Dungeon, di mana Beru yang semakin khawatir dengan hilangnya Monarch Muda. Itu karena sudah 3 minggu tidak ada kabar tentang tanda-tanda keberadaan Monarch Muda. Beru kemudian bertanya kepada Esil dan Amut, "Hei, Monarch Muda pasti baik-baik saja kan?" Di satu sisi, Grey hanya bisa menunduk dan menangis di belakang. Amut yang selama ini terlihat tenang, kini mulai sedikit khawatir dan menjawab, "Kurasa kita belum pernah selama ini tidak mendapat kabar darinya. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi kepadanya." Mendengar itu, Beru yang menangis langsung berteriak histeris. Di saat semuanya sangat cemas dengan Monarch Muda, tiba-tiba muncul sebuah portal dimensi di dalam Shadow Dungeon. Dari portal itu, muncul sebuah langkah kaki yang tak asing bagi mereka. Ya, itu adalah Suho yang telah kembali dengan pakaian yang compang-camping tak karuan. Suho berkata, "Lama tak bertemu, sepertinya kalian baik-baik saja." Melihat kembalinya Monarch Muda, Beru dan Esil itu pun berteriak sambil menangis bahagia. "Monarch Muda!" Shin kemudian berpindah ke perusahaan Jinsoft, tepatnya di kantor Yojinho. Di sana terlihat ketua Wu Jinchul tengah berkunjung untuk memberikan laporan tentang hilangnya Suho. Jinho yang sangat cemas itu pun langsung bertanya soal bagaimana kabar Suho yang telah menghilang cukup lama. Namun ketua Wu Jinchul meminta maaf karena asosiasi Hunter belum juga menemukan orang yang mirip dengan Suho dimanapun itu. Bahkan ketua Wu Jinchul juga mengatakan bahwa suasana asosiasi Hunter sedang tidak bagus. Orang-orang mulai percaya kalau Suho yang telah membunuh Lee Min-sung. Mendengar itu, Jinho langsung bangkit dari kursinya dan berkata, "Itu mustahil, Suho tidak mungkin membunuh seseorang." Ketua Wu Jinchul menjawab, "Aku juga tak yakin kalau Suho yang melakukannya. Menurutku, ini pasti berkaitan dengan Apostle Itarim, penjajah yang diceritakan Suho kepadamu sebelumnya." Jadi gini cuy, Jinho sepertinya sudah bercerita kepada ketua Wu Jinchul tentang keberadaan Apostle Itarim yang ingin menguasai bumi ini. Jinho yang sangat frustasi itu kemudian berkata, "Di dunia sebelumnya, aku tidak bisa melakukan apapun untuk membantu Hyungnim yang sudah bertarung sendirian. Tapi kali ini, aku tidak akan membiarkan Suho bertarung sendirian juga." Di tengah percakapan mereka, ponsel ketua Wu Jinchul tiba-tiba berdering dan muncul notifikasi darurat dari layar ponselnya. Itu adalah notifikasi darurat yang menandakan terjadinya dungeon break di suatu tempat di Korea Selatan. Namun itu bukanlah pertama kalinya, tapi sudah berkali-kali Jinchul mendapat notifikasi darurat tersebut. Shin kemudian beralih ke lokasi dungeon break di pusat kota. Di sana terlihat banyak monster kadal ganas yang mengamuk di tengah kota dan menghancurkan bangunan dan apapun yang ada di sana. Walaupun para hunter sudah bersiaga dan berusaha menghentikan para monster itu, tapi mereka dibuat kewalahan dengan jumlah dan kekuatan monster tersebut. Monster kadal itu dapat dengan mudah mengalahkan beberapa hunter sekaligus. Melihat situasi yang kacau ini, para hunter lain dibuat kesal dengan apa yang terjadi. Sial, kenapa bisa terjadi dungeon break di pusat kota? Apa yang sebenarnya dilakukan oleh guild hunter yang seharusnya bertanggung jawab menutup gate ini? Di saat para hunter bertanya-tanya tentang bagaimana bisa dungeon break ini terjadi, kita kemudian diperlihatkan Hunter Park Dojin yang sedang bersembunyi di atas gedung sambil mengawasi kekacauan yang sengaja ia ciptakan.
Ya, semua dungeon break ini adalah ulah Hunter Park Dojin yang merupakan apostle Itarim. Dojin berkata, membosankan. Jika aku mau masuk ke dalam inti asosiasi Hunter, aku membutuhkan sebuah hasil. Semakin parah kerusakannya, semakin besar pula beritanya. Dan semakin besar beritanya, maka semakin besar pula performanya. Aku sudah mempelajari itu sebelumnya. Manusia adalah spesies yang aneh. Mereka hanya mengingat orang-orang yang masuk ke judul berita, tapi melupakan nama Hunter yang maju duluan dan mati demi menyelamatkan banyak nyawa. Sedangkan di satu sisi, para hunter yang berusaha menghentikan para monster kini semakin terdesak. Para hunter yang tersisa hanya bisa bertahan dengan sisa kekuatan mereka. Namun di saat para hunter mulai putus asa, bala bantuan kini telah tiba. Di sana terlihat seorang hunter rank B telah datang dan langsung melepaskan tebasan pedangnya. Satu tebasan itu pun merobek mulut monster kadal tersebut. Hunter itu kemudian berdiri di barisan depan sambil berkata, "Semuanya, bertahanlah di belakangku." Melihat bala bantuan yang telah tiba, para hunter lainnya itu pun mulai lega dan berkata, "Hunter rank B Huang Jaehyung telah tiba. Sepertinya kita masih bisa selamat." Dengan tentunya, para hunter itu pun mendapatkan kembali semangat mereka. Namun sayangnya, Dojin tidak akan membiarkan semuanya berjalan dengan begitu mudah. Dojin berkata, "Hunter rank B ya, sepertinya serangga kecil yang menyebalkan telah muncul. Ini adalah panggung yang kuciptakan untuk membuatku bersinar sebagai pahlawan. Para pengganggu harus disingkirkan." Dojin kemudian mengaktifkan skill Blessing Amplification untuk memperkuat para monster dalam kendalinya. Dan pada saat itulah, para monster kadal itu tiba-tiba memancarkan aura ganas. Kekuatan mereka juga meningkat secara drastis. Seketika itu juga, monster itu dengan cepat mengibaskan ekornya tepat mengenai hunter itu dengan sangat kuat. Dan duar! Alhasil, hunter itu pun terhempas menabrak gedung dengan sangat keras. Hunter Huang Jaehyung kini telah terkapar tak berdaya. Di saat hunter itu terkapar tak berdaya, beberapa monster kadal dengan cepat mendekatinya dan langsung menghantamkan pukulan demi pukulan secara brutal. Melihat kengerian itu, para hunter lain itu pun dibuat tercengang. Harapan yang sempat muncul kini hancur seketika. Itu karena Hunter Jaehyung sudah binasa secara mengenaskan di tangan monster kadal yang sangat menyeramkan. Hunter itu pun gemetar ketakutan dan mulai merasakan keputusasaan. Ia pun mulai pasrah akan nasibnya. Sial, padahal aku sudah beruntung mendapatkan uang tambahan untuk mengobati kakiku yang terluka. Bahkan aku juga sudah membeli perlengkapan baru dan kembali menjadi seorang hunter. Apa ini tindakan gegabah bagi hunter rank D sepertiku untuk menyelamatkan seseorang dari monster? Di tengah keputusasaan itu, beberapa monster kadal itu pun melesat ke arah hunter itu dan siap menerkam. Namun di saat hunter itu pasrah akan nasibnya, tiba-tiba muncul seorang pria misterius yang langsung menerjang ke depan. Pria itu kemudian melompat dan menghantam kepala monster itu dengan sangat kuat. Pukulan dan tebasan itu pun dilancarkan dengan kecepatan yang sangat cepat. Alhasil, ketiga monster ganas itu pun ditumbangkan seketika. Ya, identitas pria bertopeng itu tak lain dan tak bukan adalah Sung Suho. Melihat monster itu ditumbangkan dengan mudah, para hunter itu pun sangat terkejut dengan apa yang terjadi. Ketika hunter itu melihat pria bertopeng di hadapannya, hunter itu teringat bahwa itu adalah pemuda yang melakukan solo raid waktu itu. Kudengar, dia hanyalah hunter rank D yang sok kuat, tapi bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan monster kadal itu dengan begitu mudah? Setelah Suho mengalahkan ketiga monster kadal itu, ia kemudian akan mencoba skill baru yang ia dapatkan dari kelas Advancement Quest. Suho kemudian mengulurkan tangannya dan berkata, "Arise, bangkitlah." Dan pada saat itulah, sebuah bayangan mulai keluar dari mayat para monster itu dan menyatu tak beraturan ke arah Suho. Para hunter yang melihat bayangan hitam itu pun tak mengerti dengan apa yang terjadi. Apa-apaan ini? Segera setelah itu, bayangan hitam itu pun perlahan menyelimuti tubuh para hunter dan mulai membentuk sebuah armor dan senjata. Dan tentunya, para hunter itu pun sangat terkejut ketika armor dan senjata berwarna hitam tiba-tiba sudah terpasang di tubuh mereka. Di satu sisi, Beru yang melihat itu pun sangat kagum dan bertanya, "Anak muda, apa Anda mendapatkan kemampuan untuk menerapkan Shadow From Transformation ke orang lain juga?" Tapi Suho menjawab bahwa skill ini bukanlah Shadow From Transformation. Berbeda dengan Transformation yang ini diklasifikasikan sebagai item. Beru bergumam, apa itu artinya anak muda bisa menciptakan sebuah item dari prajurit bayangan?
Itu luar biasa, bahkan tuanku Shadow Monarch tidak menggunakan kekuatan seperti ini. Sepertinya ini hasil dari kelas Advancement Quest yang dilalui Monarch muda. Ini adalah kekuatan seorang irregular White Shadow. Di satu sisi, para hunter yang mengenakan item kegelapan itu pun merasa tubuhnya terasa lebih ringan dari biasanya. Bahkan setiap item yang mereka kenakan dapat menambah stat kekuatan dan efek skill tambahan. Contohnya seperti item Shadow Dragon Warrior Sword yang mampu mengabaikan 10% pertahanan saat menyerang. Dan sekarang, Suho berdiri dengan penuh percaya diri. Suho merasa bahwa ia tak perlu menyembunyikan wajahnya lagi. Di saat para monster mulai berdatangan, Suho kemudian menatap para hunter di belakangnya dan berkata, "Jika kalian masih ingin bertarung, apa kalian mau meminjamkan kekuatan kalian kepadaku?" Sementara itu di sisi lain, tepatnya di atas gedung tempat Park Dojin bersembunyi, Dojin kini telah memperhatikan Suho yang telah berdiri di tengah kekacauan. Dojin berkata, "Akhirnya kau menunjukkan dirimu sendiri. Tampaknya itu adalah kekuatan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Sepertinya kau sudah menjadi sosok lain, Sung Suho." Dengan membagikan item kegelapan pada para hunter, Suho dan para hunter itu pun akan bertarung bersama untuk mengalahkan monster yang mengamuk. Dengan tatapan tajamnya, Suho akan memperlihatkan kekuatannya kepada semuanya. Dan berikut adalah status window Suho saat ini. Suho sekarang telah mencapai level 42 dengan kelas Irregular White Shadow. Suho juga mendapatkan skill baru yang bernama Shadow Creation yang dapat memanipulasi bayangan untuk menciptakan benda berdasarkan bayangan player. Akan tetapi, bayangan yang digunakan untuk creation tidak dapat berubah kembali menjadi prajurit bayangan. Shin kemudian berpindah ke negara India, tepatnya di markas Guild Asura. Namun tiba-tiba, sebuah ledakan terjadi di dalam markas Guild Asura. Dari dalam bangunan itu, terlihat Hunter Ryo Sing dan para hunter lainnya yang sudah terkapar tak berdaya. Dalam hati Ryo berkata, "Suho, aku minta maaf. Aku tidak ingin membalas kebaikanmu dengan cara seperti ini." Setelah semua anggota Guild Asura terkapar tak berdaya, terlihat sebuah langkah kaki seseorang yang mulai meninggalkan markas Guild Asura. Orang itu berkata, "Jadi, bajingan yang membunuh orang-orangku ada di Korea. Baiklah, aku akan pergi ke Korea. Aku tidak akan memaafkan orang yang menyentuh apa yang merupakan milikku." Ya, orang itu tak lain dan tak bukan adalah Thomas Andre yang ingin membalaskan dendam kematian Randop yang merupakan anggota Guild Scavenger. Shin kemudian berpindah di langit yang cerah yang tiba-tiba muncul sebuah gate yang cukup besar. Dari dalam gate itu terlihat seorang wanita yang berada di sebuah dunia bersalju dengan badai salju yang sangat kuat. Namun wanita itu tidak sendirian. Di sisinya berdiri seekor naga yang setia menemaninya. Dari siluet yang diperlihatkan, dia adalah wanita yang tak asing bagi kita semua. Sosok wanita yang sangat kuat dan satu-satunya manusia yang mampu menaklukkan Shadow Monarch. Ya, dia adalah Cha Hae-in yang merupakan istri dari Sung Jinwoo dan ibu dari Sung Suho. Cha Hae-in kini telah ditemani sosok naga yang kemungkinan besar adalah Kaisel. Dan chapter 47 pun ditutup sampai di sini. Dengan ini, season 1 solo leveling Ragnarok telah berakhir. Solo leveling Ragnarok akan jeda sebentar untuk mempersiapkan season 2 yang lebih